Di sini kita akan membahas yang namanya nine step design method yang dikembangkan oleh yang namanya Kimball ya. Jadi atau biasanya disebut nine step Kimball ya. Nah, ini adalah step-step perancangan untuk data warehouse. Ya, jadi kalau teman-teman merancang data warehouse menggunakan nine step design method ini, nah itu teman-teman step-stepnya itu harus diikuti ya. Jadi step 1 apa, step 2 apa, step 3 apa, step 4 apa, sampai dengan step ke-9. Tapi kalau teman-teman merancang mengambil BI misalnya, mengambil studi BI, nah tanpa di sana merupakan nine step design method, nah tapi teman-teman nggak harus menggunakan step by step-nya. Jadi hanya merancang data warehouse-nya saja. Jadi boleh melewati atau meringkas step-nya. Tapi kalau di sana ada tulisannya menggunakan nine step design, itu wajib step by step-nya diikuti. Ya, karena kemarin ada yang nanya, Pak, boleh nggak kita loncatin atau kita ringkas step-nya di nine step desain metodenya ini. Nah, jawabannya kalau teman-teman sudah menggunakan nine step design method atau menggunakan nine step Kimball, nah itu nggak boleh. Tapi kalau teman-teman mengambil kasus BI dengan merancang data warehouse, nah tanpa ada step dari siapa, nah itu teman-teman boleh diringkas stepnya ataupun diloncatin stepnya. Tuh, ya. Ya. Nah, jadi di sini tetap teman-teman harus kuat di namanya basis data. Ya, karena nanti juga ada namanya relasi antar tabel ya, membuat foreign key juga gitu. Tapi teknisnya tidak langsung ke basis data. Jadi menggunakan software yang namanya Pentaho itu. Tetap ada join-joinnya. Jadi mau nyari data apa nih, kita joinkan tabel. Mau nyari data apa nih, kita joinkan tabel. Nah, itu harus mengerti teman-teman. Dan teman-teman harus melakukan analisa di setiap tabelnya. Mana saja yang bisa berhubungan dengan tabel yang lainnya. Gitu. Jadi basis data masih diperlukan di sini. Kalau yang lupa ya dibuka-buka lagi supaya saya nggak ngulang lagi dari awal, dari nol ya. Nah, kalau sudah memilih proses ya, jadi proses bisnisnya sudah dapat, apa yang mau di proses bisnis apa yang akan dijadikan acuannya, datanya sudah dapat, apa saja yang terkait dengan proses bisnis tersebut ya. Terus ARD-nya sudah jadi. Nah, baru kita masuk ke step 2. Ya, stepnya itu adalah menentukan green. Ya. Nah, green ini merupakan calon fakta ya yang dapat dianalisis ya. Jadi pemilihan green dilakukan untuk memutuskan apa yang direpresentasikan record dari tabel fakta. Nah, jadi kita di sini adalah menentukan green. Nah, green itu merupakan fakta ya. Jadi kalau kita membuat sebuah sistem informasi, data yang disimpan di dalam tabel itu adalah namanya fakta. Ingat, data dan informasi. Kalau data itu apa? Fakta, fakta yang terjadi. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah sehingga menjadi sebuah informasi. Jadi yang disebut fakta itu adalah data. Jadi di sini kita harus memilih calon fakta dari tabel, ya. Nah, kita tentuin nih, tadi kita sudah tahu proses bisnis apa yang kita gunakan, yaitu proses bisnis penjualan, ya, penjualan. Nah, dari tabel fakta tersebut, balik ke permasalahannya. Permasalahannya adalah ingin mengetahui misalnya berapa jumlah transaksi dan total bukan harga ya, total jumlah total transaksinya. Kalau yang pertama ingin mengetahui total transaksi. Jadi dalam satu hari itu berapa transaksi yang terjadi ya.
Terus yang kedua ingin mengetahui jumlah transaksinya, maksudnya adalah uangnya, berapa jumlah uang transaksi yang terjadi. Misalnya transaksi 1 itu 20.000, transaksi 2 20.000. Jadi jumlah transaksinya adalah 2, ya. Jumlah uang transaksinya itu 40.000. Ya, gitu misalnya ya teman-teman ya. Jadi saya analogikan seperti itu. Nah, dari sana fakta apa yang kita bisa lakukan analisis? Ya, jadi biasanya green ini itu sifatnya apa namanya, data yang bisa dilakukan penjumlahan, ya, atau data yang bentuknya integer, ya, kalau di tabel, ya. Nah, itu adalah tabel yang record yang bisa dijadikan green, ya. Nah, selanjutnya pada proses kedua dipilihlah data dari calon fakta dengan memutuskan record apa yang akan direpresentasikan pada tabel fakta. Misalnya untuk tabel fakta penjualan, dapat diputuskan record-record yang ditampilkan meliputi jumlah penjualan, dapat dilihat per tahun atau per bulan. Nah, ini jadi kita di sini bukan memilih apa namanya tabel fakta, teman-teman, tapi memilih field yang akan dijadikan sebagai green, ya. Misalnya tadi kalau apa namanya kita ingin mengetahui jumlah penjualan dan total penjualan itu, nah biasanya itu apa namanya berada di tabel mana fieldnya itu sendiri, ya. Nah, kalau yang seperti itu biasanya terjadi di tabel transaksi, ya. Jadi transaksinya dicatat uang per transaksinya itu ada berapa. Nah, itu ya. Jadi ingat di sini bukan menentukan tabelnya, tapi mencari ininya, field yang akan dijadikan sebagai green, ya. Nah, misalnya kalau yang tadi itu langsung saya buat, ya. Contoh greennya di sini. Kalau penjualan, greennya adalah jumlah penjualan dalam kurung nih count total penjualan. Nah, ini amount atau RP, ya, rupiah apa namanya, ya, amount. Jadi di sum, ya, kalau yang di atas di count, kalau yang di bawah di sum. Misalnya yang di sum itu adalah harganya, ya, harga. Kalau yang ini adalah jumlah dari penjualannya, apa yang namanya. Nah, ini jadi sudah kita dapatkan 2 green, yaitu jumlah penjualan dan total penjualan, ya, karena itu yang dijadikan masalah yang di awal, ya. Jadi di sini itu di step 2 atau proses 2 itu bukan menentukan tabel fakta, tapi menentukan field yang akan dijadikan sebagai green, ya. Nah, mencarinya di mana? Nah, di tabel mana kira-kira yang teman-teman apa namanya anggap cocok itu sebagai green. Nah, biasanya adalah di tabel transaksi, ya, nggak mungkin di tabel master. Ya, kalau tabel master kan hanya nyimpen master data saja. Biasanya yang dijadikan sebagai green itu diambil dari tabel transaksi di masing-masing proses bisnis yang terjadi. Nah, itu perlu teman-teman catat. Jadi kita sudah dapat dua green, ya, 2 fakta, jumlah penjualan dan total penjualan, ya, atau 2 data. Fakta itu sama dengan data, karena setelah diolah baru menjadi sebuah informasi. Tuh. Selanjutnya, step yang ketiga adalah mengidentifikasi penyesuaian dimensi. Nah, ini. Jadi kita tadi mengidentifikasi greennya, selanjutnya kita mengidentifikasi dimensinya, ya. Dimensi yang di sini yang dimaksud adalah bisa biasanya kalau dari sebuah sistem informasi itu ada tabel master. Nah, tabel master itulah yang nanti dijadikan sebagai dimensi, ya, ataupun yang menunjang yang menunjang greennya ini, ya. Jadi jumlah penjualan biasanya kaitannya dengan apa? Nah, itu sudah kita list di sini, list tabel,
ya itu sudah kita list datanya apa saja atau tabelnya apa saja, ya. Yang berkaitan dengan penjualan biasanya ada produk. Kalau tadi ingin mengetahui per apa namanya per cabangnya, ya udah otomatis ada cabang. Terus ingin mengetahui per bulan, per tahunnya, otomatis ada waktu, ya. Nah, jadi coba kita buatkan ininya. Dua. Nah, ini misalnya, ya. Dimensi green. Nah, ini greennya di sebelah kanan, dimensinya nanti yang di bawah. Jadi dimensi itu yang berkaitan dengan penjualan, ya. Jadi karena kita mengambil proses bisnisnya itu penjualan, kaitannya dengan penjualan apa, ya? Yang berkaitan dengan jumlah penjualan itu biasanya produk. Yang kedua itu adalah apa namanya? Tadi dimintanya per tahun atau per bulan, itu berarti ada waktu, ya. Semua cabang, ya, itu biasanya ada cabang, dan juga mungkin ada kotanya. Nah, ini kita lakukan, jadi kita mapping di sini. Nah, seperti ini. Tabel dimensinya itu ada produk, waktu, cabang, dan kota. Nah, dia ada kaitannya dengan jumlah penjualan, total penjualan. Jadi waktu juga ada kaitannya dengan jumlah penjualan, total penjualan, cabang juga ada kaitannya dengan jumlah penjualan dan total penjualan. Nah, itu. Jadi kalau ini sudah kita tentukan, jadi sudah kita dapat nih dimensinya, ya. Nah, baru selanjutnya kita masuk ke pemilihan fakta, ya. Nah, jadi pemilihan fakta, ya, pada tahap ini dipilih fakta-fakta yang akan mengisi tabel fakta. Nah, di sini baru kita membuat tabel fakta, teman-teman. Kalau yang tadi itu masih, ya, kalau yang di sini menentukan grade, di sini masih menentukan datanya atau field-nya, ya, seperti jumlah penjualan dan total penjualan. Memilih fakta, ya, jadi di sini, ya, yang ini. Jadi di sini kita nanti memilih fakta-fakta yang akan mengisi tabel fakta. Jadi di mana fakta-fakta yang harus dipilih sesuai dengan grade dan dimensi yang telah ditentukan pada tahap-tahap sebelumnya. Nah, jadi ini lihat, kita sudah mapping, kita sudah punya grade, kita sudah punya dimensi, ya. Jadi misalnya ada tabel dimensi pelanggan dan tabel dimensi cabang. Ya, oke, kita tambahkan lagi satu, ya, pelanggan mungkin, ya. Jadi ada yang namanya, mana cara nambah ini nih? Ini ada apa tadi, customer. Ini saya buat di sini aja. Nah, ini, ya, jadi ada berapa dimensi ini, ada 5, ya, jadinya, ya. Nah, misalnya jika ada tabel pelanggan dan tabel dimensi cabang yang berhubungan dengan tabel fakta penjualan, maka di dalam tabel fakta penjualan akan berisikan nomor ID pada tabel dimensi pelanggan dan tabel dimensi cabang. Nah, di sini kita tuh membuat tabel faktanya, di mana
isian dari tabel fakta itu adalah grain, ya. Jadi grain yang sudah kita tentukan tadi, dan juga apa namanya ID dari masing-masing dimensi, ya. Nah, kita langsung aja kita buat di sini. Karena nggak bisa gambar saya, jadi saya buatkan langsung aja tabelnya. Oke, ini ya. Jadi ada apa aja tadi? Produk, waktu, cabang, kota, ada ID produk, ID kota, ID cabang, ID waktu, sama ID dimensi. ID dimensi, ID apa tadi, pelanggan. Nah, di bawahnya baru biasanya ada grain-nya. Grain-nya adalah total penjualan, yang di bawahnya jumlah penjualan. Nah, ini jadi kita sudah dapat nih tabel faktanya. Ya, jadi tabel fakta itu isinya adalah biasanya ID dari dimensi, ya. Dan juga grain-nya. Grain-nya itu ada dua, yaitu total penjualan dan jumlah penjualannya. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi kalau sudah kita membuat tabel faktanya, selanjutnya kita, nah ini menyimpan perhitungan awal dalam tabel fakta. Ya, jadi misalnya di tabel transaksi itu yang dihitung, yang ada itu adalah ininya, apa namanya, jumlah barangnya saja. Jadi customer-nya siapa, belinya tanggal berapa, terus jumlah barang yang dibeli apa, jumlahnya berapa. Nah, di sana kan kita tidak apa namanya menemukan ini total rupiahnya berapa. Nah, biasanya di sana total rupiahnya itu kita lakukan join ke produk, ya. Jadi di produknya itu ada total rupiahnya. Nah, seperti itu. Jadi dari produk itu baru kita lakukan pengalian terhadap transaksinya, ya. Jadi nah, di sini misalnya ada tabel transaksi. Jadi di tabel transaksi ini adanya ID customer, ya. Terus ada apa lagi, misalnya tanggal, terus ada ID produk, terus ada total barangnya, jumlah barang. Nah, di sini nggak ada nih ininya, apa namanya, jumlah rupiahnya kan. Nah, di tabel apa namanya, produk. Nah, ini baru ada ID produk, nama gitu misalnya, terus sama harga. Nah, kalau kita ingin mengetahui di tabel transaksi itu jumlahnya, jumlah apa namanya, total rupiahnya itu berapa, kita kan harus melakukan join, ya, terhadap tabel transaksi dengan tabel produk. Baru kita di sana melakukan kalkulasi. Nah, ini tahap yang ini, ya, jadi tahap menyimpan perhitungan awal dalam tabel fakta itu adalah melakukan itu. Ya, jadi kalau misalnya hal yang seperti ini terjadi, atau datanya atau tabelnya seperti ini, jadi kita harus lakukan perhitungan, ya. Beda halnya kalau datanya jumlah barang sama total rupiah. Nah, ya.
Kalau ada total rupiah yang seperti ini, nah ini kita nggak perlu lakukan ini, ya. Kita nggak perlu melakukan perhitungan pada tabel fakta, ya. Ya, kalau ada total rupiahnya. Namun kalau yang terjadi adalah tabel transaksinya seperti ini, ya cukup seperti ini saja. Nah, itu kalau kita mau mengetahui apa namanya total rupiahnya berapa, ya kita harus join dan baru dilakukan kalkulasi. Nah, baru dia dimasukkan ke tabel fakta. Itu ya. Jadi di sini sebenarnya itu kita mempermudah. Jadi semua data itu kita apa namanya kita rangkum dalam satu, sehingga pada saat melakukan OLAP ya analitik processingnya, nah itu memudahkan kita. Jadi sudah lebih sederhana lagi tabelnya, tidak kompleks. Jadi kalau mau ingin melihat misalnya cabangnya di mana, terus kotanya apa, nah itu tinggal jadikan satu aja misalnya di cabang ya, sehingga nanti kalau mau melihat cabang dan kotanya itu sudah ketahuan gitu misalnya ya. Nah ini jadi di tabel faktanya ini ya jumlah penjualan itu misalnya rupiahnya, nah itu dilakukan kalkulasi ya. Jadi ini kalau memang tidak ada kita melakukan perhitungan untuk memasukkan data di tabel fakta, jadi nggak perlu ya. Misalnya memang sudah kalau tadi sudah ada nih total rupiahnya, nah ini nggak perlu, tinggal dimasukin aja datanya itu untuk langkah perhitungan awal dalam tabel fakta ya. Selanjutnya, nah ini melihat tabel dimensi. Jadi ini gunanya adalah untuk melengkapi tabel dimensi ya. Jadi kalau kita tadi akan yang namanya kita analisa dimensinya apa aja yang terkait nih. Jadi ada 5 produk, waktu, cabang, kota, dan customer ya. Nah di sini kita melengkapinya. Jadi kalau tadi membuat tabel faktanya, kalau sekarang di sini kita membuat tabel dimensinya ya. Jadi tabel dimensinya apa saja? Misalnya tabel dimensinya, saya contohkan ya salah satu ya. Tabel dimensinya ada produk ya, waktu dan cabang. Kalau waktu tuh biasanya nggak ada di sistem informasinya karena dia otomatis pakai tanggal. Ya, namun untuk memudahkan kita per apa namanya menghitung ininya apa namanya menampilkan datanya nantinya entah itu per tahun, per bulan atau per tanggal atau per hari. Nah, itu kita buatkan tabel waktunya ya. Misalnya ada tabel, saya pecah jadi 2, jadi 3 langsung ya. Ya, ini ada tabel, tadi apa, produk ya. Produk. Nah, tabel produk di sini otomatis ada ID produk ya, nama, terus ID kategori, nama kategori. Nah, seperti ini tabel produk. Jadi tabel produk itu bukan hanya terkait produknya saja, ya. Kalau biasanya tabel produk kan ada ID produk, ID kategori, ya. Produknya misalnya apa? Sorry saya nyebut nama ya, Citato gitu misalnya namanya ya. Citato, terus Lice. Nah, dia kategorinya masuk ke apa? Jadi misalnya masuk ke keripik gitu ya, keripik kentang. Nah, itu. Jadi kategorinya biasanya punya tabel sendiri. Nah, namun di perancangan data warehouse, nah itu kita jadikan satu. Fungsinya apa? Fungsinya nanti pada saat kita melakukan online analytical processing itu memudahkan kita. Jadi sudah tidak banyak lagi tabel yang berkaitan. Jadi sudah dijadikan satu, yang bisa jadikan satu kita jadikan satu gitu. Ya contohnya di sini ada produk, nama produknya, di kategori nama kategorinya gitu misalnya. Terus ada waktu. Nah, kalau waktu ini biasanya tidak ada di sistem informasi. Di sistem informasi, kalau apa namanya, ya selama saya juga buat sistem informasi nggak ada, karena biasanya sudah nempel di masing-masing tabel. Ya kalau misalnya insertkan produk,
biasanya ada tanggalnya, tanggal berapa diinsertkan jam berapa. Nah, tabel waktu ini kita buat sendiri. Ya, fungsinya apa? Karena kita nantinya mau melihat misalnya detail per tahun, per hari, per tahun, per bulan, per hari, per tanggal. Nah, itu nanti bisa kita jabarkan di sini. Jadi ada ID waktu, ada namanya tahun, terus ada namanya tanggal, sorry ya, tahun, bulan ya, bulan, hari. Harinya itu 1, 2, 3, 4 gitu ya, sampai 7 baru tanggalnya. Nah, ini kita generate sendiri, teman-teman. Jadi tahun 2020 bulannya ada berapa, di tiap bulan itu ada harinya, ada tanggalnya berapa, di tiap tanggal itu harinya apa saja. Nah, itu 1 sampai 7 gitu. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita nanti mau apa namanya? Melihat data penjualan per hari Selasa gitu, yang paling laku hari apa aja sih? Nah, itu sudah kelihatan gitu. Jadi ini kita generate sendiri yang waktu. Tabel dimensi waktu itu memang biasanya digenerate sendiri ya pada saat membuat data warehouse. Itu ya. Nah, ini contohnya. Jadi tadi ada banyak dimensi. Ada 5 dimensi. Ya, ada cabang, pelanggan, ya. Nah, ini contohnya. Jadi kita membuat ininya di sini, apa namanya, tabel dimensinya. Ya, tadi kalau sudah membuat tabel faktanya, di sini kita membuat tabel dimensinya. Jadi berapa dimensi yang kita kira-kira akan gunakan, nah itu kita buatkan tabelnya di sini. Ya. Oke, selanjutnya masuk ke memilih durasi database. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Jadi kalau teman-teman ambil skripsi BI, nah itu sebenarnya datanya harus banyak, ya. Karena bukan percuma sebenarnya. Maksudnya kalau datanya cuma sebulan, 2 bulan itu bukan percuma sih. Cuman itu masih bisa dihandle dengan apa namanya, sistem yang sederhana. Bisa menggunakan Excel atau yang lain. Jadi kita tidak perlu membuat data warehouse, tidak perlu membuat ETL, ya, jadi tidak perlu ekstrak, transformation, sama load, ya. Terus tidak perlu melakukan ini, apa namanya, analytical processing-nya. Ya, kalau datanya ya cuma 200, 300 gitu, masih bisa kita lihat dengan mata untuk melakukan cleaning. Jadi membersihkan, terus mengeliminasi data-data yang tidak sesuai. Ya, jadi kalau durasinya panjang, misalnya 5 tahun atau 2 tahun, datanya 100.000 gitu. Nah, itu nggak mungkin kita yang melakukan sendiri. Itu harus dilakukan oleh mesin untuk melakukan membersihkan data, terus menghilangkan atau mengeliminasi data-data yang memang tidak sesuai. Ya, misalnya ada data yang jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya harusnya masuknya L dan P, ya, laki-laki dan perempuan, tapi ada yang masuknya W gitu. Nah, itu yang harus dieliminasi. Ya, karena nggak mungkin itu dibenerin. Ya, kalau dibenerin nanti bisa ada yang salah datanya. Entah dia itu perempuan atau laki-laki, kan, gitu. Ya. Nah, di sini teman-teman juga harus memilih durasi database, durasi datanya yang mau diambil tuh berapa tahun. Ya, jadi hitungannya tahunan, teman-teman. Kalau teman-teman yang mau ngambil skripsi, ya baiknya ya memang datanya atau perusahaannya itu memang perusahaan besar. Ya, perusahaan menengah lah, ya. Ya, yang udah berdiri 5 tahun, nah gitu. Jadi datanya sudah ada ribuan gitu. Jadi itu bisa kita olah. Jadi nggak percuma buat data warehouse, terus melakukan ETL-nya pakai Pentaho lagi, ya. Nah, itu. Jadi yang di step ini adalah memilih durasinya. Ya, selanjutnya ini menelusuri perubahan dari dimensi. Ya, jadi di di tabel dimensi, nah itu atribut dimensi telah berubah tertulis ulang dengan menambahkan baris atau kolom baru. Jadi atribut dimensi yang telah berubah menimbulkan sebuah dimensi baru. Ataupun atribut dimensi yang telah berubah menimbulkan alternatif sehingga nilai atribut lama
dan yang baru dapat diakses secara bersama pada dimensi yang sama. Nah, ini kaitannya baik itu ada perubahan field di tabel dimensinya, ya maksudnya di tabel yang realnya. Oke, maaf Pak, kuota pemerintahnya sudah habis ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi menelusuri perubahan tabel dimensi ini teman-teman penting karena BI itu historical ya, jadi bukan real time. Ya, ingat BI itu historical bukan real time. Jadi menggunakan data yang sudah yang sudah ada atau yang sudah lama dan itu datanya itu tidak real time. Maksudnya adalah kita ngambil data dari bulan apa sampai dengan bulan apa ini. Misalnya Januari 2020 sampai dengan Januari 2017 gitu misalnya. Nah, dapat 3 tahun kan. Nah, itu misalnya ketika ada teman-teman input data baru lagi di sekarang, nah itu tidak berlaku kecuali nanti tahunnya diubah lagi ya sampai dengan tahun sekian. Nah, itu jadi nggak real time ya. Kalau ada data yang mau digunakan lagi ya harus ngulang lagi prosesnya dari awal ya. Ininya nggak berubah ya, struktur atau skema data warehouse-nya, namun yang berubah biasanya di saat proses ETL-nya. Jadi mengulang lagi melakukan proses ETL-nya. Kecuali ada perubahan dari dimensi. Nah, itu. Nah, perubahan dari dimensi ini apa? Jadi misalnya kolom yang dulu namanya ini ya. Nah, ini misalnya kolom yang dulu namanya di tabel produk itu adalah ID produk. Nah, itu berubah menjadi ID P gitu misalnya. Ya. Nah, itu harus ditelusuri juga, dilihat ada perubahan nggak. Ya. Nah, kalau cuma untuk nama penamaan field sih nggak masalah. Yang bermasalah adalah ketika di datanya yang berubah. Ya, misalnya nih, saya copy dulu. Ya. Perubahan. Nah, misalnya nih, di tabel tabel produk ini awalnya P001. Nah, itu namanya adalah nice, itu misalnya ya, di kartu produknya 1, nama kategorinya itu adalah fit. Nah, ini yang normal, yang pada saat kita melakukan atau membuat tabel dimensi. Terus kita setelah menelusuri, nah ini berubah menjadi P002 ya. Nah, ini P002 ini namanya adalah live ya. Jadi ini sudah berubah, P001-nya sudah diubah jadi P002 ya. Ketika kategorinya 1, nama kategorinya adalah graphic. Nah, kalau ada hal yang seperti ini ya itu kita harus melakukan perubahan juga ya. Nah, inilah yang perlu dianalisa lagi ya. Jadi kita harus menelusuri perubahan dari tabel dimensi untuk melihat itu ya. Tuh. Tapi ini jarang terjadi sih, karena tabel master itu biasanya kalau sudah digunakan oleh tabel yang lainnya, nah dia biasanya tidak bisa dirubah kecuali dia nggak ada yang menggunakan, baru dia bisa berubah ya. Namun tetap harus ditelusuri. Namun hal yang terjadi kalau pengalaman saya ini sangat jarang. Tabel master mungkin cuma merubah namanya ya, dan namanya itu nggak tidak berbeda, tidak terlalu berbeda. Misalnya Ciki Lais gitu ya, kok Ciki sih? Camilan Lais, nah itu masih bisa ditolerir ya, jadi masih sama. Nah, kalau kita sudah melakukan perubahan dari tabel dimensi ya, jadi menelusuri perubahan dari tabel dimensi, selanjutnya kita
Nah, ini memutuskan prioritas query dan tipe query, ya. Jadi pada langkah ini itu difokuskan adalah perancangan fisik data warehouse-nya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan semua ini, barulah kita merancang data warehouse-nya. Ya, entah itu langsung kita menggunakan software ETL, ataupun nanti kita ini buatkan dulu basis datanya. Jadi kan kalau dari sini itu kita sudah dapat perancangan dari perancangan dari tabel dimensinya, dan juga perancangan dari tabel faktanya. Nah, otomatis dari sini kita sudah dapat skemanya, misalnya menggunakan start skema. Ya, jadi skemanya sudah ada. Nah, ya. Nah, kalau dari sini kita nantinya langsung melakukan itu tadi perancangan fisiknya. Apakah kita langsung menggunakan ETL, ya, jadi menggunakan software ETL. Kalau menggunakan Pentaho itu teman-teman nggak perlu ini ngerancang fisiknya di SQL dulu, MySQL. Jadi tinggal nanti kita lakukan input, nanti dari softwarenya Pentaho-nya itu bisa nge-create data basis data sendiri atau tabel sendiri, nanti otomatis datanya diimport yang sesuai kita inginkan gitu. Jadi nggak perlu buat fisiknya dulu. Tapi kalau menggunakan software lain atau gimana proses yang berbeda, mungkin harus dibuat dulu fisik basis datanya itu di dalam database. Ya, jadi sebaiknya ini itu memang menggunakan basis data, ya. Jadi DBMS menggunakan software basis data yang memang khusus untuk mengelola basis data. Jadi menggunakan Excel boleh nggak Pak? Boleh-boleh aja sih sebenarnya, cuman proses ekstrak, transfer, dan load-nya itu yang saya bingung kalau menggunakan Excel. Karena gimana cara kalian mau melakukan ekstrak, transfer, dan load di sana. Sedangkan data transaksi yang ada di Excel itu harus kita cleaning dulu, harus kita eliminasi dan lain sebagainya. Datanya anggap aja ada ratusan ribu nih, ya, satu tabel atau satu data penjualan. Terus kita membawa ke Excel. Nah, dari Excel ini kan kita nggak mau menggunakan basis data. Jadi kita buatkan sheet-sheetnya di Excel itu, misalnya ada tabel fakta A, tabel dimensi B, C, dan lain sebagainya. Nah, ini kita transfer datanya ke Excel-nya itu. Saya nggak kebayang sih, ya, karena itu setengah mati prosesnya. Ya, makanya lebih baiknya ya memang menggunakan basis data. Dari basis datanya itu nanti kita konekkan ke software OLAP-nya atau Power BI nanti yang mau kita gunakan. Nah, itu akan lebih mudah, ya. Karena mudahnya di mana? Nanti pada saat proses ETL-nya ini, ya, karena kita menggunakan proses ETL ini menggunakan software lagi. Nah, itu memudahkan kita untuk mentransfer data. Kalau pakai Excel gampang copy paste, cuman cleaning, membersihkan data dan lain sebagainya itu gimana caranya? Nah, itu saya nggak tahu kalau menggunakan Excel. Mungkin yang teman-teman yang expert di bidang Excel, nah itu bisa menggunakan Excel. Kalau saya nyerah menggunakan Excel. Nah, itu, jadi itu langkah-langkah atau step-step yang harus kita lakukan, teman-teman, pada saat perancangan data warehouse. Ya, jadi data warehouse di sini itu fungsinya adalah memudahkan kita untuk nanti melakukan analytical processing, ya. Jadi analytical process yang menggunakan Power BI, karena datanya sudah kita basis datanya itu sudah kita buat skemanya sedemikian rupa nanti sehingga memudahkan kita pada saat ingin melakukan analytical proses itu. Nah, di kasusnya ini mengambil yang namanya PT Asuransi Takaful Umum. Jadi memiliki berapa jenis perlindungan, ya. Jadi kayak PT asuransi pada umumnya, jadi ada namanya Takaful Abror, Takaful Ansor, dan Takaful kendaraan bermotor, gitu, ya. Nah, jadi yang proses yang pertama adalah choosing the process atau memilih proses. Nah, ini misalnya ya, misalnya berdasarkan hasil observasi dan wawancara,
yang telah dilakukan terhadap kegiatan bisnis yang sedang berjalan, bahwa laporan yang dibutuhkan oleh manajer klaim adalah laporan statistik, yaitu laporan mengenai jumlah klaim per tahunnya, ya. Sementara untuk membuat laporan statistik tersebut perlu melihat ribuan data klaim, ya, yang masuk dari aplikasi GTS atau namanya General Takaful System pada PT Asuransi Takaful Umum. Dan selanjutnya merekapnya secara manual. Ya, jadi masih ada proses manual. Tetap manual yang selalu salah ya. Deskripsi mahasiswa juga manual itu selalu salah, nggak ada yang benar manualnya. Kenapa sistemnya, kenapa membuat sisa informasi? Karena prosesnya masih manual. Jadi manual selalu salah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dengan kegiatan operasional sehari-hari tersebut adalah proses pengajuan tuntutan atas kerugian yang dialami oleh customer atau yang biasa disebut dengan klaim. Jadi di sini ada masalah nih, masalahnya adalah manajernya itu ingin tahu nih laporan statistik terkait klaim yang masuk ya, jadi mengenai jumlah klaim per tahunnya. Nah, otomatis dari sana kita melakukan analisis. Jadi analisis apa saja sih proses-proses yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Nah, proses yang berkaitan itu adalah proses klaim ini, proses klaim itu sendiri ya. Jadi di proses klaim itu merupakan proses bisnisnya. Nah, selanjutnya prosesnya itu ada beberapa data yang terlibat ya, jadi ada data customer, ada data cost, ada data cabang, produk, kendaraan, polis, dan transaksi klaim, dan juga transaksi klaim kendaraan. Jadi ini data-data atau tabel ya, karena sudah menggunakan sistem informasi, tabel yang berkaitan dengan proses klaim itu sendiri. Ya. Proses klaim diambil dari analisis masalah yang terjadi. Tuh. Nah, jadi kalau sudah didapatkan prosesnya, kita sudah melakukan analisis terhadap data-data yang terkait dengan proses tersebut. Nah, di sini kita lakukan analisis terhadap database-nya atau basis datanya. Jadi ada tabel transaksi pengajuan ganti rugi. Nah, itu ada nama, ini nama tabelnya ya. Jadi database dan tabel itu berbeda teman-teman. Kalau database itu yang general, dalam database ada tabel, dalam tabel ada field, dalam field ada value. Nah, jadi ini tabelnya. Jadi ini nama tabelnya, bisa teman-teman baca. Jadi keterangannya itu adalah tabel transaksi untuk pengajuan ganti rugi. Ada tabel transaksi pengajuan ganti rugi kendaraan, tabel polis asuransi, master kendaraan, daftar customer, terus jenis pertanggungan atau jenis tanggungan ya, jenis tanggungan. Nah, ini jenis tanggungan, terus daftar cabang ya, jadi cabangnya jadi mana aja. Terus yang di sini adalah tabel yang berisi tentang loss code ya, atau kejadian yang menyebabkan terjadinya klaim. Jadi apa sih? Misalnya menabrak pohon gitu ya, atau ditabrak oleh kendaraan yang lain gitu. Nah, itu hal-hal yang menyebabkan untuk ngeklaim itu sendiri. Ya, jadi sesuai nggak dengan yang dialami oleh customer. Nah, kalau sesuai biasanya baru bisa dilakukan proses klaim. Gitu. Ya, biasanya sih dibantu ya sama ininya, sama salesnya. Nah, kalau sudah kita dapatkan ini, baru nanti kita melakukan ini, ya, membuat relasinya antar masing-masing tabelnya itu sendiri, itu ya. Nah, kalau sudah kita membuat IRD-nya ini, baru kita lanjut ke tahap yang kedua, jadi memilih sumber atau choice the grain ya. Jadi berikut merupakan data dari calon tabel fakta ya, yang dapat dianalisis atau grain dalam perancangan data warehouse, yaitu analisis klaim meliputi total klaim, jumlah nilai klaimnya ya.
Jadi ini kalau teman-teman lihat, nah ini ada kayaknya ada di tabel ini ya, yaitu namanya claim amount ya. Terus di tabel total claimnya ini nggak ada, jadi hanya ada jumlah nilai claimnya. Nah, hanya ada jumlah nilai klaimnya saja. Jadi total klaimnya nggak ada. Nah, nanti itu yang akan dilakukan count ya, dan dimasukkan ke dalam ininya tabel faktanya ya. Nah, analisa tersebut dilakukan per periode waktu tertentu, yaitu per bulan dan per tahun ya. Nah, belum tentu data yang terkait itu akan semua menjadi tabel dimensi, teman-teman. Ya, jadi kalau tadi kita ada sekian banyak data yang terlibat ya, atau ada 8, nah nanti tabel dimensinya belum tentu segitu ya. Ya, ini kan masih analisis, nanti ketika kita mau memilih tabel dimensi, kemungkinan ada yang bisa di merge tabelnya jadi dijadikan satu seperti tadi, ada tabel produk dan juga kategori produk itu dijadikan satu gitu. Ya, jadi jangan ke 8-8-nya ini jadikan tabel dimensi ya. Jadi nggak perlu buat ini, jadi apa namanya, nggak perlu buat data warehouse. Ya udah tinggal di join aja semuanya gitu ya. Jadi fungsinya data warehouse kan tadi melakukan istilahnya apa ya, normalisasi mungkin ya. Normalisasi basis datanya atau database tabelnya. Nah, itu kalau sudah dapat grade-nya 2, total claim dan jumlah nilai claim. Nah, baru kita lakukan identifikasi terhadap tabel dimensinya. Ya, jadi ada cost, customer, produk, dan waktu. Nah, ini waktu ini pasti selalu ada. Ya, dimanapun kita buat data warehouse, waktu ini pasti ada. Karena ini nantinya yang menentukan apa namanya, salah satu yang paling sering kita gunakan, dan di di setiap sistem informasi jarang ada tabel waktu. Nah, ini otomatis kita buat. Biasanya tabel waktu ini detail dari tahun, ya seperti tadi saya jelaskan, tahun, terus bulan, terus dari bulan ada tanggal, dari tanggal itu ada harinya, gitu ya. Nah, di sini kita lakukan mapping juga atau matrix ya terhadap, jadi tabel dimensi dan grade-nya, ada total claim, ada jumlah nilai klaimnya. Nah, itu kaitannya ke dimensi mana saja. Ada cost, customer, produk, dan waktu. Biasanya sih semua terkait. Nah, terus selanjutnya memilih tabel fakta. Jadi dari tabel fakta, apa namanya, dari dimensi yang sudah kita dapat dan grade yang sudah kita dapat. Nah, ini kita menentukan tabel, memilih record pada tabel faktanya. Jadi ada ID waktu, ID customer ID, ID DIM cost ID, dan DIM produk ID. Terus banyaknya klaim yang diajukan atau total claims, total nilai claims atau total claims amount ya. Tuh. Nah, kalau sudah baru kita melakukan perhitungan di awal ya. Kita melakukan kalkulasi. Jadi kalkulasinya, perhitungannya itu biasanya di grade-nya itu saja ya. Karena sisa tabel fakta yang lain atau field dari fakta yang lain itu kan ID atau foreign key dari masing-masing tabel dimensi. Jadi itu nggak perlu dilakukan apa namanya, kalkulasi. Ya, biasanya hanya tabel grade, field atau record grade-nya saja. Nah, contohnya di sini adalah jumlah transaksi klaim yang diajukan yang merupakan kumpulan dari banyaknya data klaim masuk ke dalam tabel transaksi per tahunnya. Nah, itu kita lakukan count ya. Jadi count dari code. Jadi count dengan sum itu beda ya. Kalau count itu menghitung banyak row-nya. Jadi ada 10 count, ada apa namanya, nomor misalnya 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5 kalau di count ya Pak, hasilnya 5. Tapi kalau di sum hasilnya berapa? 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Nah, itu jadi ya itu hasilnya ya. Nah, itu perbedaannya. Terus selanjutnya ada total nilai klaim, itu merupakan jumlah dari banyaknya klaim yang dikalikan dengan nilai klaim masing-masing atau di sum dia. Ya.
Jadi claim amount itu kita sum, nah itu kita masukkan ke dalam ke dalam tabel faktanya itu sesuai dengan transaksi misalnya seperti per tahun atau per bulan, ya. Nah, itu. Selanjutnya ini melihat kembali tabel dimensi. Jadi di sini kita melakukan memberikan keterangan ataupun melakukan penjabaran terhadap tabel dimensi, dan hasilnya adalah seperti ini. Misalnya ada ID waktu, tahun dan bulan, ya. Nah, ini jadi membuat tabel dimensi, tabel customer yang di bawahnya tabel waktu itu, ya. Jadi ada waktu dimensi, tabel waktu customer, tabel waktu cost, tabel waktu produk, ya. Nah, ini kita buatkan sama halnya seperti yang tadi. Jadi ada 4 tabel dimensi, keempat-empatnya kita lakukan pembuatan terhadap tabel dimensinya itu sendiri, ya. Nah, selanjutnya kita memilih durasi. Jadi durasi dari basis datanya, ya. Misalnya dari 2017 sampai 2011, jadi 5 tahun. Yang dilakukan biasanya ini per bulan jadinya kalau seperti ini. Ya, jadi menghitung, karena waktunya ini adalah bulan, jadi biasanya menghitungnya itu adalah menghitung total amount-nya itu per bulan otomatis. Per bulan, dan count-nya itu per bulan juga. Misalnya pada produk apa itu misalnya, nah itu total per bulannya berapa dia jumlah nilai klaimnya, terus total klaimnya itu berapa gitu per bulannya, jadinya dihitung di sini. Nah itu ya, jadi kita sudah nggak per tanggal lagi kalau di sini, kecuali nanti kita maunya buatnya di sini di waktunya ini ada per tahun dan per bulan, tanggal, dan hari. Nah, itu bisa kita jadi per tanggal otomatis. Karena kalau di sini bulan, ya datanya, total klaimnya, dan amount atau nilai klaimnya itu jadinya per bulan, teman-teman. Ya, jadi setiap produk itu per bulannya berapa total klaimnya, nilai klaimnya. Terus setiap customer itu per bulannya berapa dia ngeklaim, gitu ya, rata-ratanya. Gitu. Selanjutnya di sini itu tadi memilih durasi. Kalau sudah menelusuri perubahan, nah misalnya ada perubahan, ya, jadi ada di F2 itu yang namanya fire on damage, terus berubah menjadi fire accidental, ya. Nah itu jadi kita ubah juga ini yang lama. Nah kalau sudah, itu baru kita lakukan buatkan skemanya seperti ini, ya. Jadi ini skema start skema. Jadi ada satu tabel fakta dan ada 4 tabel dimensi, ya. Jadi skemanya bentuknya seperti ini. Kalau sudah skemanya jadi, ya, jadi ini kita masih dalam bukan fisiknya. Jadi fisiknya belum kita buat. Ini masih skemanya aja seperti ini. Nah, kalau sudah, baru nanti kita lakukan ini, prioritas query dan tipe query. Jadi gimana kita mau ETL-nya menggunakan apa, query-nya seperti apa, apakah nanti kita membuat basis datanya terlebih dahulu, baru kita masukkan datanya terus seperti apa. Nah ini nggak bisa saya jelaskan ini, jadi harus dipraktekkan supaya teman-teman dapat gambarannya. Nah itu tadi contoh kasusnya, ya. Jadi contoh kasusnya yang pertama, terus misalnya saya ada contoh kasus yang kedua nih. Nah, saya lihat contoh kasus yang kedua. Jadi di sini ada namanya database yang namanya ini PHI OLTP. Jadi OLTP ini adalah online transaksi proses. Jadi OLTP ini adalah basis data transaksinya. Jadi di sebuah sistem memiliki basis data. Nah, disinilah disimpan semuanya. Jadi ada master cabang, ya, master cabang, master harga harian, ya,
terus ada master karyawan, ya, terus ada master kategori, ya, kategori, terus ada master kota, ada master produk, ada master provinsi, dan ada transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualannya masih kosong. Nih. Jadi di transaksi penjualan ini ada tanggal transaksi, kode cabang, kode kasir, kode item, kode produk, dan jumlah pembelian. Jadi bukan nilainya atau bukan rupiahnya. Misalnya kode produknya berapa, produknya apa, produk satu, jumlah pembeliannya 2. Nah, itu per transaksi gitu, teman-teman. Jadi di sini bukan ininya ya, apa namanya, bukan nilainya. Di nilainya itu dia tersimpan di produk. Nah, di produk di sini ada mana dia? Oh, nggak ada. Tunggu di mana dia? Nah, di harga harian. Ya. Ogetnya ngapain? Nah, ini ya. Nah, ini di sini dia ininya. Di sini dia disimpan harganya. Ega di luar gak? Ega di luar. Nah, di sini dia harganya disimpan. Ya, jadi ada harga berlaku cabang, modal cabang, biaya cabang. Jadi harga berlaku cabang yang digunakan. Ya. Nah, sedangkan kita itu ingin mengetahui berapa nilai penjualannya masing-masing produk di tiap harinya pada masing-masing cabang, ya, dan masing-masing karyawan. Jadi karyawan itu bisa jual berapa sih produknya itu, nilainya tuh berapa dia bisa jual per harinya, per bulannya, dan per tahunnya gitu misalnya ya. Terus cabang itu bisa jual berapa sih nilainya per produknya, per harinya, atau per bulannya, atau per tahunnya ya. Nah, gitu. Nah, jadi dari permasalahan itu ya, dan kita sudah tahu ini master ini pasti semua kepake ya. Ya. Jadi kita tahu apa namanya grain-nya apa, grain-nya otomatis sudah total nilai penjualan ya. Terus kita sudah tahu dimensinya apa saja. Jadi dimensinya ada produk, ada karyawan, dan ada cabang ya. Nah, itu baru kita buatkan ininya di sini. Nah, jadi ada 4 tabel dimensi. Ya, jadi ada tabel cabang, karyawan, produk, waktu, dan fakta penjualan. Ya, jadi fakta penjualan isinya adalah total nilai penjualan dan juga ID cabang, ID karyawan, ID produk, dan ID waktu, teman-teman. Nah, di cabang ini kalau saya klik masih kosong fieldnya, jadi belum ada field apapun. Nah, di ID cabang ini, jadi dia apa namanya ditulis itu adalah atau penggabungan dari master cabang ya. Jadi di cabang ini kan ada kode cabang, nama cabang, kode kota ya. Jadi kalau kita sudah buat atau membuat skema data warehouse, nah ini jangan sampai kita harus join lagi ya. Artinya harus cari, kalau kita ingin tahu kotanya di mana, jadi kota A itu, kota Bali itu berapa sih bisa jual produk gitu misalnya. Nah, itu jangan sampai kita harus melakukan join lagi. Nah, inilah di data warehouse gini kita sederhanakan. Jadi MS cabang itu kita gabungkan dengan kota, master kota ya. Nah, master kota ada kode provinsinya. Nah, ini kita gabungkan juga pada master provinsi. Jadi di database OLAP di tabel dimensi cabang ini nantinya ada apa? Nama cabang, terus nama kota, dan nama provinsi. Jadi ketika kita ingin melakukan pengolahan data itu lebih mudah. Jadi tidak banyak join ke tabel yang lain. Karyawan juga seperti itu. Jadi kalau kita lihat karyawan ya. Nah, ini karyawan ada kode cabang, kode karyawan, nama depan, nama belakang, jenis kelamin. Kode cabang, nah ya udah nanti kita gabungkan dengan nama cabangnya di mana ya.
nama depan, nama belakang. Nah, ini ya, jadi ada first name, last name. Nah, ini kita gabungkan saja. Jadi name, full name gitu jadinya. Ya, sehingga nggak susah nanti. Itu. Jadi di tabel karyawan ini ada dia cabangnya di mana, terus namanya siapa. Jadi full name yang digunakan. Terus ada produk, ya. Nah, produk di sini penggabungan dari produk itu sendiri, ya, produk, terus juga kategorinya, dan terus juga apa harganya, ya. Jadi ada harga hariannya juga, ya, harga hariannya nantinya dimasukkan. Nah, selanjutnya di tabel waktu di sini ini ada tahun, ada bulan, ada tanggal, dan ada harinya. Gitu. Jadi itu untuk memudahkan kita pada saat pengolahan. Nah, selanjutnya ada tabel fakta penjualan. Jadi fakta penjualan ini ada ID cabang, ID karyawan, ID produk, ID waktu, dan total penjualannya. Jadi total penjualan itu kita lakukan penjumlahan terhadap ini ya, terhadap jumlah pembelian, ya, terus kita mapping ke harga harian, kita kali dengan harga harian, ya, menggunakan kode produk, harga hariannya berapa di cabang mana. Nah, itu, ya. Nah, kalau sudah dapat, baru nanti kita masukkan ke fakta penjualannya, itu. Nah, itu apa namanya? Ini penjelasan mengenai step by step untuk pembuatan data warehouse, ya.